Nah, ke depan kita harap pemimpin yang benar-benar punya visi lah. Ini ya, negeri ini didirikan oleh para pendiri negeri ini. Itu dulu kan dusun-dusun, kampung-kampung, tanah kampung, koto-koto, koto lolo, koto bento, terdiri dari dusun-dusun, kampung-kampung, dan koto-koto. Sekarang sudah menjadi kota. Kita butuh pemimpin yang berpikir kota, bukan berpikir koto. Itu namanya kampungan itu. Kampungan. Ya, pilihan kita hari ini menentukan masa depan negeri ini. Cerdaslah memilih. Jangan memilih hanya karena uang. Hanya karena janji-janji. Terkadang janji-janji itu harus dibaca secara terbalik. Nah, dan mari kita kawal pemilu ini dengan damai, dengan penuh kekeluargaan. Perbedaan itu anugerah. Pemilu sementara, persaudaraan, persahabatan selamanya. Kalau ada yang kritik, itu wajar. Harus bisa bedakan mana yang kritik, mana yang hujat. Kalau tidak mau dikritik, jangan nyalon jadi wali kota. Berhenti aja. Nyalon jadi apa? Jadi apalah kepala di hutan sana, di hutan rimba raya. Ya, itu pun kalau diterima. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halika Utama yang saat ini orang-orang Kerinci tahunya Fori. Saya memposisikan diri untuk mengkudeta Little Talk, Kak. Karena sebelumnya sempat vakum, saya ingin mencoba menghidupkan kembali podcast Little Talk yang dulunya sempat gaung nih di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh ya. Ya, dan saya berharap karena ini telah dimulai. Kalau sudah dimulai, ya diteruskan. Yang setelah dimulai nanti tidak diteruskan lagi, kan siap juga Little Talk-nya. Ya karena banyak hal. Yang pertama, hostnya udah ke Bandung. Ya. Terus yang satu lagi, co-hostnya udah ke Aceh gitu kan. Jadi ini tidak tercover dengan baik, dan kebetulan saya berada di sini. Saya mencoba untuk membantu lagi supaya banyak konten-konten kreatif lagi di Little Talk gitu. Tapi sebelum itu kita bahasnya agak keras gitu, Kak. Siap, kita coba-coba. Ya. Nah, jadi pembahasan kita saat ini yaitu tentang negeri. Itu di khususnya Kota Sungai Penuh ya. Iya. Ada beberapa calon nih, 1 2 3 4 5. Iya. Kita nggak tahu siapa yang menang. Pastinya salah satu di antara mereka ada yang menang gitu kan. Amin ya. Nah, tapi kita bicaranya dari sudut pandang yang lain. Kalau seandainya kakak masuk di antara 5 orang ini, 5 paslon ini, kira-kira apa yang ingin Kak Denny lakukan? Baik, War, terima kasih. Masing-masing kandidat, mereka membawa jargon. Ada yang bilang mari menang. Ada yang bilang mau juara lah. Ada yang bilang bangkit. Ada yang bilang keren. Semua bagus. Kalau memang benar-benar dilakukan. Saya ingin coba, saya berandai-andai ini. Kalau saya ingin kota ini saya buat jargon sehat sentosa. Apa tuh? Jadi negeri ini sehat, masyarakatnya sehat, generasi mudanya cerdas, ekonominya maju, birokrasinya bekerja secara baik. Oke. Itu yang saya harapkan. Oke. Menurut kakak sejauh ini gimana? Saya mohon maaf, tugas kita memang mengkritisi. Kalau tidak mau dikritisi, jangan jadi pemerintah. Dan kalau saya bicara tentang apa yang ada hari ini, maka mari kita lihat pada janji-janji dan jargon-jargon yang mereka buat. Perubahan untuk kemajuan. Itu jargon yang muncul. Sekarang dengan janji-janjinya, masih ada
terekam jelas dalam jejak digital. Ya. Tidak bisa dipungkiri lagi. Saya rasa hari ini tingkat kepuasan kita sangat rendah. Sangat rendah. Jadi mohon maaf aja, pemerintah hari ini tidak bekerja secara maksimal. Itu yang saya rasakan tuh. Apa karena beberapa faktor yang menurut kakak ini kurang kurang berjalan dengan maksimal gitu. Nah, sepenglihatan kakak gimana? Saya lihat integritasnya. Kita membutuhkan pemimpin yang punya integritas yang kuat. Dan mereka mampu menjadi teladan. Tidak ada yang bisa diteladani hari ini. Kita lihat aja lah. Kampanye-kampanye para kandidat yang banyak juga lebih banyak saling serang. Ya, tim suksesnya lebih banyak saling serang, terus saling membela diri, merasa paling dizolimi. Tidak sampai visi misinya. Sampaikan apa yang mereka ingin lakukan. Sehingga masyarakat, anak muda bisa membandingkan pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Kalau pemimpinnya sibuk membela diri, sibuk saling serang, mereka secara tidak langsung mengajarkan kepada masyarakatnya, para pemilihnya, yang mohon maaf beda sekali dengan Polri. Saya ingin banyak Polri-Polri yang lain yang menjadi pemuda pelopor ya. Jangan jadi pemuda provokator, pengekor, dan pelapor saja kepada induk semangnya. Ya kan? Ya, politik itu lurus dan benar. Oke. Lurus saja tidak cukup kalau tidak benar. Benar saja juga tidak cukup kalau tidak lurus. Ini udah tidak lurus, udah tidak benar. Ya kacau lah negeri ini. Ya kan? Oke. 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 Jadi kakak pengennya gimana nih pemimpin ke depan? Bicara tentang negeri ini, tidak beberapa waktu lagi kita ulang tahun yang ke-16 negeri ini nih. Ibarat gadis cantik, dia gadis remaja yang mulai berkembang. Oke. Apakah negeri ini negeri yang cantik atau negeri yang kumal, yang compang-camping? Nah, inilah negeri ini. The Founding Fathers, pendiri negeri ini, melakukan pengembangan wilayah menjadi daerah otonom baru. Itu punya tujuan untuk mesejahterakan rakyatnya. Oke. Mereka luar biasa. Mereka mengorbankan harta, waktu, bahkan jiwanya, bahkan harga dirinya demi nama baik. Mereka korbankan dirinya untuk negeri ini, untuk rakyatnya. Sayang para penerusnya tidak melakukan seperti apa yang mereka impikan. Nah, kita masih ada punya kesempatan untuk menelisik 5 kandidat ini. 5 kandidat yang mana yang paling mendekati tujuan dari The Founding Fathers, pendiri negeri ini, juga keinginan masyarakat. Ya. Itu yang kita harapkan, Por. Ya. Dan juga kemarin di YouTube saya, bukan di YouTube Tol ya. Iya. Saya merekam video orasi di setiap paslon gitu. 1, 2, 3, 4, 5 semuanya. Walaupun konteks pembahasan mereka tergantung dari situasi di daerah kampanye tersebut. Ya. Jadi tidak merata gitu. Saya nggak tahu nanti kampanye kemarin apakah saya rekam lagi atau enggak. Yang jelas first impression saya membuat 5 video orasi ini, orasi politik ya sangat bermanfaat untuk masyarakat yang belum mengetahui ide dan gagasan dari si paslon ini sendiri gitu. Nah, ke depan saya ingin lagi membuat konten tapi sama si calonnya. Kabupaten Kerinci sudah saya buat tuh di channel YouTube saya ya. Oh iya, Sedikit promosi teman-teman channel YouTube saya, Polri Creative Space. Di sini channel YouTube-nya Little Talk gitu kan. Iya. Kerinci sudah semua, tinggal 1. Nah, yang di kota belum. Yang di kota belum nih. Baru 1 juga. Nah, sisanya saya ingin mengundang untuk kita kupas sama-sama. Kita tidak menyikat, tapi kita memperlihatkan apa ide dan gagasannya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Banyak yang ingin dibahas ya. Infrastruktur. Terus apa lagi?
Pendidikan, kesehatan, budaya. kesehatan, budaya. Dengan anggaran kita APBD di wilayah Kota Sungai Penuh itu 800 miliar. Nah, ya. 60% dibagi gitu kan untuk operasional, dan sisanya 20% pendidikan, dan sisanya lagi dibagi-bagi gitu kan. Ya. Itu menurut pemerintah ada yang mengatakan ini cukup dan ada yang mengatakan ini tidak cukup. Nah, kalau seandainya tidak cukup, bagaimana kue yang dari luar bisa masuk ke sini? Benar. Bisa masuk ke Kota Sungai Penuh. Ya. Atau investor bisa Ya. masuk ke sini. Ya. Hal simpel saja. Saya sempat bahas di YouTube tentang infrastruktur. Ya. Kita tahu di Lapangan Merdeka, pusat kota, yang menurut saya dibandingkan dengan daerah Bandung, itu sangat-sangat jauh. Ya, benar, Pak. Gimana kalau seandainya Lapangan Merdeka itu kita buat sintetis? Kalau seandainya tujuannya memang untuk wisata dan Ya. menumbuhkan ekonomi yang ada di sekitar gitu. Ya. Nah, ini yang menurut saya belum nampak semenjak awal berdirinya Kota Sungai Penuh sampai dengan saat ini. Nah, tanggapan kakak gimana? Ya, itulah gunanya pemerintah. Tugas pemerintah kan itu. Apapun yang ingin mereka kerjakan, apapun yang ingin mereka laksanakan, kepentingannya adalah kepentingan rakyat. Nah, dibutuhkan orang-orang yang punya konsep, punya pemikiran-pemikiran yang jelas, punya visi yang jelas, Ya. bagaimana mengelola keuangan ini untuk pembangunan, mana yang menjadi skala prioritas Dan mana yang dan tidak? mana gitu. yang tidak. Jangan hanya sekedar untuk citra diri saja. Tidak penting pencitraan itu. Piagam-piagam itu untuk apa? Penghargaan-penghargaan itu. Toh bisa dibeli semuanya toh. Yang paling penting rakyatnya. Rakyatnya sejahtera enggak? Kalau orangnya kreatif, pemimpinnya kreatif, mereka bisa jemput kemana. Saya pernah ketemu dengan Pak PJ Wali Kota dulu, almarhum Pak Aspia. Oke. Saya bukan ingin membesar-besarkan beliau, tidak. Tapi banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pikiran-pikiran beliau tentang bagaimana membangun negeri ini. Oke. Beliau bilang, konsep kita di daerah ini mesti connect dengan pemerintah pusat. Sehingga program yang ada di pusat bisa dijemput dan dibawa untuk pembangunan daerah kita. Nah, kalau menghabiskan yang ada ya gampang. Ya enggak? Iya, banyak yang bilang duit untuk negeri ini cukup untuk mereka, udah lumayan, boro-boro mereka mau bantu. Cukup aja udah bagus. Nah, ke depan kita harap pemimpin yang benar-benar punya visi lah. Ini ya, negeri ini didirikan oleh para pendiri negeri ini. Itu dulu kan dusun-dusun, kampung-kampung, tanah kampung, koto-koto, kotololo, koto bentuk, Ya. terdiri dari dusun-dusun, kampung-kampung, dan koto-koto. Sekarang sudah menjadi kota. Kita butuh pemimpin yang berpikir kota, bukan berpikir koto. Itu namanya kampungan itu. Kampungan. Ya enggak? Oke. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, itulah. Saya tahu makanya kakak bilang generasi muda seperti Polri ini banyak. Mereka mempelopori diri dengan cara mereka. Ini salah satu bentuk nih tempat ini. Ya, nanti kita bicara UMKM lagi, Kak. Ah. Nah, salah satu tempat yang menarik di sini, saya tahu di sini namanya Nombre, Kak. Nombre, Ya, Nombre. Jadi Nombre Coffee lokasinya di Jalan Tanah Mendapo. Ah, iya. Jalan Tanah Mendapo. Kalau misalkan kalian lurus nih dari Masjid Raya, tuh mentok nih lokasinya. Ya. Ya, ada es kopi susu, dan juga di sini ada V60 ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngopi, bisa mampir ke sini. Dan mudah-mudahan muncul lagi nombre-nombre yang lain di sudut-sudut di pojok-pojok kota ini. Dan kita berharap pemerintah menyediakan ruang untuk itu. Untuk ruang kreativitas seperti ini. Oke. Kemandirian. Itu yang kita butuhkan. Oke, kreativitas ada dua nih. Ekonomi kreatif atau memang wadah untuk berkreasi gitu. Semuanya. Semuanya. Wadah kreativitas untuk seni, wadah ekonomi kreatif, bikin ruang-ruang yang lebih banyak lagi. Fasilitasi mereka, dorong mereka, bimbing mereka. Makanya saya bilang, negeri ini harus sehat.
sehatnya negeri ini birokrasinya yang sehat. Kalau birokrasinya masih sakit, jangan harap negeri ini sehat. Kacau negeri ini. Kacau ya. Kacau negeri ini. Oke. Banyak nih infrastruktur tadi. UMKM kita sempat bahas di sini. Ya. Sempat singgung sedikit. Ya, Terus pariwisata. pariwisata. Kita sempat singgung sedikit. Tapi yang saya tahu di sini Kak, pariwisata kita itu cuma ada satu. Bukit Kayangan. Yang dikelola oleh pemerintah ya. Sebenarnya ada 5. Kita banyak tuh. Ada Bukit Padon. Bukit Padon. Nah, Bukit Padon di situ. Terus juga ada Bukit Sentiong. Terus ada Sumur Pulai, dekat tuh dengan rumah saya tuh. Ya. Jadi terus ada air mancur apa gitu, saya lupa namanya. Referensinya dari saya baca di RPJMD Ya. tahun 2019 sampai dengan 2025 ya, lupa. Ya. Saya lupa. Nah, yang terkelola dengan baik saat ini menurut saya itu Bukit Kayangan. Sisanya belum terkelola dengan baik. Kita nggak tahu ada apa. Apakah anggarannya memang kurangkah? Atau memang pengelolaannya yang mandek. Nah, tanggapan kakak gimana? Iya, Bor. Mungkin Sungai Penuh kalau secara objek wisatanya mungkin terbatas ya. Tapi Dibandingkan dengan Kerinci. tetapi kita berada di sini. Siapapun yang berwisata ke Kerinci, toh Sungai Penuh mestinya mendapatkan manfaat dari itu. Ya, minimal mampir gitu kan. Mampir. Maka pemerintah kita mestinya menyiapkan untuk itu. Makanya lahirlah UMKM yang memang punya nilai yang baik lah, punya kapasitas yang kuat untuk menjadi UMKM yang memang menatangguh gitu. Itu yang kita harapkan. Kita wilayah pertanian juga kecil, meskipun itu tetap kita lakukan pembinaan ke arah itu. Tapi kan sedari dulu negeri ini memproduk para pemikir-pemikir hebat. Oke. Maka ada perguruan tinggi IAIN dulu itu kan Kiai Haji Abdurrahman Dayah. Ya. Itu yang mempelopori itu. Dan lahirlah para guru-guru sampai ke pelosok negeri ini, bahkan ke seluruh daerah yang ada di Provinsi Jambi. Ya. Nah, mestinya yang hal pendidikan ini menjadi penguatan lagi. Kualitas pendidikan di negeri kita mesti ditingkatkan. Gimana cara ningkatin menurut kakak? Ya itu tadi, pemerintah mesti punya konsep yang jelas, program yang jelas. Kita ini ingin memproduk apa nih dari sumber daya manusia kita? Ya kan, sumber daya manusia kita, perguruan tingginya diperkuat dengan fasilitas yang cukup Oke. untuk itu. Oke. Ah, Oke. Ya memang sih. Saya juga mengkritik mengenai pendidikan di kita. Kita tuh jauh tertinggal kak. Di YouTube juga, di YouTube saya ya, bukan di YouTube Talk, di YouTube saya juga sempat membahas tentang pendidikan, kualitas pendidikan kita. Kita bandingin aja Sungai Penuh dengan Padang, Padang dengan Bandung, Bandung dengan Jakarta dan segala macam. Memang kualitas kita jauh. Gimana mimpinya ke depan, saya sebagai pemuda pelopor ataupun mimpi masyarakat Sungai Penuh supaya bisa nih yang awalnya di bawah naik lagi ke atas, ya, setara gitu. Kalau bisa lebih Ya, bagus lagi lebih naik baik. dibandingkan dengan Ya. daerah-daerah lain. Nah, banyak faktor dan salah satunya kita butuhkan pemimpin yang cerdas, cerdas. pemimpin yang bisa memanage sistem pendidikan kita Ya. dengan baik dan Ya. maksimal gitu ya. Pemimpin yang visioner, yang Visioner punya ya. cita-cita yang luar biasa untuk negeri ini, Ya. yang kita butuhkan. Walaupun di setiap orang punya pilihannya masing-masing. Ya. Saya tidak menjerumuskan ini milih A, milih B, milih C ya, enggak. ya. Tapi tetap pilihan ada di masyarakat. Semoga siapapun pemimpinnya di antara 5 ini pasti ada yang menang satu kan. Ya, ya. Bisa membawa Ya. dan menggaungkan Kota Sungai Penuh ke luar Kekacahan. maupun mancanegara gitu sih. Ya. Kalau menurut saya pribadi kak. Nah, tanggapan kakak gimana? Ya, impian kita semua. Ya, semoga saja, Bor, apa yang menjadi mimpi kita ini bisa menjadi nyata, tentu dengan memilih pemimpin yang punya kapasitas untuk mewujudkan Ya. impian kita itu.
Jadi kalau sekedar kumur-kumur, misi-misi dan saling serang, ya kan? Udahlah, itu zaman masa lalu, kuno itu. Udah berapa kali orang bilang, politik itu lurus dan benar. Lurus saja tidak cukup kalau tidak benar. Benar saja tidak akan jadi kalau tidak lurus. Ini udah tidak lurus, udah tidak benar lagi ya, Bor ya. Gimana mau maju? Tidak. Jadi itu tadi, jangan uang money politik ini menjadi tolok ukur dari keberhasilan memilih pemimpin. Kalau mereka keluarkan duitnya sekian banyak, apa enggak mereka akan merampok lagi di negeri ini? Karena mereka sudah mengeluarkan uang terlalu banyak untuk negeri ini dengan menyogok rakyat. Makanya saya bilang, saya berharap pemimpin itu datang ke rakyatnya, belusukan ke rakyatnya, tanya keluh kesah rakyatnya, ya kan? Apa maunya rakyat? Himpun, susun dalam sebuah program. Jangan dia tidur-tidur aja di rumah terus tim sukses sibuk serang-serang. Ya kan? Sibuk kelihatan tim suksesnya nyerang di media sosial dengan akun abal-abal dan akun-akun palsu itu. Saya nggak tahu tuh. Saya tahu tuh pasti laki-laki. Tapi namanya perempuan. Namanya aneh-aneh, nama-nama perempuan. Contoh. Aduh, kita kasihan ya. Ini mudah-mudahan mereka mendengar konten ini. Oke. Sadarlah Bung. Sadar diri. Anak itu generasi muda. Jadilah generasi pelopor. Mohon maaf, bukan maksud seperti Polri, banyak lagi Polri-Polri yang lain. Jangan sekedar jadi pengekor aja, tukang lapor-lapor aja. Itu namanya penjilat. Ya kan? Lapor penjilat. Nah, itu yang saya harapkan dari anak-anak muda ini. Tapi ini Kak, sempat menyinggung masalah politik tadi kan. Ya. Sebelumnya saya sempat podcast terakhir video ini, sebelum video ini di tag ya, di tag, saya mengundang di channel YouTube saya. Ya. Kapolres Kerinci. Benar. Ya, saya nonton Mujib. tuh. Ya. Kami membahas tentang kriminalitas dan juga pemilu damai gitu. Nanti kita spill di sini gimana videonya. Ya. Tapi yang jelas, Polri mau tahu nih tanggapan dari Kak Denny. Pemilu damai itu seperti apa sih bagi seorang Kak Denny? Ya, pemilu yang damai, pemilu yang tanpa intervensi, pemilu tanpa kekerasan, pemilu yang tanpa tekanan-tekanan. Biarkan masyarakat memilih dengan bebas. Mereka cerdaskan mereka dengan sampaikan visi dan misinya. Ya. Nah, wajar saja akhirnya terjadi arogansi karena pola-pola kampanyenya pola-pola arogan begitu, menyerang, nah, dan ada yang merasa diserang, tak sempat lagi memaparkan programnya. Dan kita biasa itu, perbedaan itu biasa. Ya. Kalau tidak mau menerima perbedaan, ya mungkin bukan di sini tempat mereka. Tempatnya di mana? Suruh aja di hutan sana. Lalu di hutan. Kalau nggak bisa menerima perbedaan, kita ini lahir dengan perbedaan-perbedaan. Oke. Jadi terima saja perbedaan itu. Kalau mereka bicara beda dengan kita, memang mereka kritis. Mereka punya hak untuk kritik. Pemerintah itu dibayar dari uang rakyat. Ya wajar rakyat kritik kalau kinerja pemerintahnya tidak bagus. Kalau tugas muji-muji itu bukan tugas kita. Siapa tuh? Tugas siapa? Dia muji dirinya sendiri aja. Kalau kita mau maaf, masyarakat tidak sempat. Tuh mereka akan lihat visi. Makanya saya bilang, saya undang adik-adik banyak yang apatis nih, generasi muda. Udahlah siapapun pemimpin. Nah, mereka seperti pesimis dengan keadaan. Tapi saya ajak generasi, ayo generasi muda. Ya. Negeri ini bukan warisan untuk orang-orang yang ada mengelola hari ini. Oke. Tapi ini adalah titipan dari anak cucu kita nanti. Ini tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menyelamatkan negeri ini. Saya udah bilang dari awal, negeri ini gadis cantik yang harus diisi pikirannya, disehatkan raganya, ditumbuhkan jiwanya. Jangan, kalau kota ini kita ibaratkan gadis kecil, ya seperti itulah. Kayak di depan Gedung Nasional tuh, proyek bongkar pasang gitu. Kayak permainan proyek anak-anak aja gitu loh. Apa konsep konsultannya yang tidak benar, atau pelaksana proyek tidak benar, Oke. atau memang
dikerjakan asal-asalan, yang penting dapat duit. Ya enggak? Itu kan dibangun dari duit rakyat, bukan duit Oke. mereka. Oke. Jalan angklung ya. Jalan angklung. Jalan angklung. Ya klitak-klituk. Aduh, gimana negeri ini? Oke. Ya kan? Tapi saya sudah mengundang pakar planologi di wilayah Sumatera bagian 1. Ada rekanan saya dulu waktu kuliah di Bandung. Dan sekarang dia bekerja di ITS, Institut Teknologi Sumatera. Dia pengurus dari API, Asosiasi Planologi Indonesia. Kami mengkritik Ah, ya. bisa dibilang popping block ya. Papin blok itu yang ada di depan gedung. Ya. Banyak lah. Nanti Tapi mereka bangga loh, Bor. Saya heran kok bangga dengan proyek begitu-gituan ya. Ya Allah, ini negeri. Negeri apa ya? tapi kan sudah dikelola, sudah ditata lagi. Sudah ditata bagus. Bagus ya? Maksudnya sudah ditata bagus. Mendingan lah dibandingkan yang dulu gitu. Mendingan dibandingkan yang dulu ya. Aduh. Nah itu kurang tahu tuh. Biar Ya, masyarakat yang menilai bagus ya. mundur mereka gitu loh. Bagus ya, gitulah. Ya udahlah. Tapi ya itu tadi. Kita bahas tentang pemilu damai. Terkadang gitu Kak. Semua calon ini kenal dengan saya. Yang ribut itu bukan si calonnya. Calonnya santai aja. Timnya yang menggiring, oh harus memilih nomor A, nomor B, nomor C gitu kan. Oh kalau enggak saya ancam. Come on. Iya, Bor. Saya berharap seperti itu memang. Pemimpin itu kan dia di depan dia memberi teladan ya. Atau di atas panggung dia mengajak para pendukungnya itu untuk hal-hal positif. Oh, Jangan merasa terzolimi terus, merasa di ini diserang, sehingga tidak sampai lagi visi misinya. Di tengah-tengah dia membangun semangat, membangun tentang kebenaran. Dan di belakang mereka memberi dorongan untuk berbuat kebaikan. Bukan memberi dorongan untuk saling serang di media sosial, black campaign seperti itu. black campaign ya. Nah, Oke. jadi tidak tahu saya. Nah, kalau mereka tidak suruh berarti mereka harusnya larang itu. Oh, itu bukan kerja saya, itu kerja tim. Memang kerja tim, tapi tanggung jawab mereka. Kalau saya punya tim kayak itu, saya pecat. Saya pecat ke tim. Saya tidak butuh tim seperti itu. Oke. Ya, ini nampaknya seperti difasilitasi. Oke. Ya kan, hancur baliho orang. Baliho itu tidak sama, makanya pasang baliho itu bukan di sekedar di lorong-lorong, di kampung-kampung, di masjid-masjid. Pasang baliho di hati rakyatnya. Asik. Itu yang terpenting. Oke. Main robek-robek. Kampungan. Kampung Itu ini ya. udah bilang, ini kota loh, bukan koto loh. Ini kota bukan kota. Bukan koto. Oke. Harusnya berpikir. Berpikirlah kota, jangan berpikir dusun kampungan itu, koto itu. Oke. Oke. Sebelum kita tutup ya, terakhir nih. Ada nggak sih pesan kakak untuk perubahan negeri ini ke depan? Siapapun pemimpinnya nanti yang terpilih. Ya, Ada nggak sih harapan yang ingin kakak gaungkan lagi untuk pemimpin terpilih gitu? ya siapapun pemimpin yang terpilih, itulah yang pilihan rakyat yang harus kita terima dan kita dukung. Namun saya mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh dan adik-adik para milenial, para pemilih pemula, pilihan kita hari ini menentukan masa depan negeri ini. Cerdaslah memilih. Jangan memilih hanya karena uang, hanya karena janji-janji. Terkadang janji-janji itu harus dibaca secara terbalik. Oke. Nah, dan mari kita kawal pemilu ini dengan damai, dengan penuh kekeluargaan. Perbedaan itu anugerah. Pemilu sementara, persaudaraan, persahabatan selamanya. Kalau ada yang kritik, itu wajar. Harus bisa bedakan mana yang kritik, mana yang hujat. Ya. Kalau tidak mau dikritik, jangan nyalon jadi wali kota. Berhenti aja. Nyalon jadi apa? Jadi apalah kepala di hutan sana, di hutan rimba raya. Ya enggak? Itu pun kalau diterima. Oke. Nah, Oke. Di hutan juga udah ada rajanya. Enggak bisa mereka jadi raja. Raja hutan ya. Ya, raja hutan. Raja hutan ya. Oke. Oke. Sebelumnya terima kasih saya
mengundang Kak Denny di sini. Terima kasih Kak Denny sudah speak up di sini. Oke. Saya juga mohon maaf kalau seandainya sudah mengkudeta Little Talk. Karena Little Talk sebab vakum. Saya sangat-sangat support karya-karya dari generasi-generasi sebelumnya ya. Dan Ya, harapan satu more. Mudah-mudahan lahir lagi Pori. Jangan puas dengan predikat pemuda pelopor yang dihargai oleh pemerintah, betul. tapi kepeloporan Pori itu akan dianggap memang benar pelopor bila Bila melahirkan para apa sih namanya nih, podcaster, para podcaster, terserah YouTuber yang namanya apa. handal yang lebih banyak lagi, Amin. sehingga virus-virus positif ini menjalar ke seluruh pelosok negeri ini. Saya pengennya seperti itu juga. Sip, sukses selalu ya Por ya. Oke. Thank you Kak. Sip, bangga. Oke.